Satu hal yang sangat penting kalau, Anda masuk di bisnis ini adalah cash flow. Pembayaran tenaga kerja itu harus dilakukan, pada saat gajian dan tidak bisa menunda. Kita membayar secara on time, tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi kita, menjaga benar-benar bahwa mitra kerja kita itu mendapatkan gajinya on time, ya. Bahkan selisih jam saja itu kadang-kadang kita diprotes. Misalnya penggajiannya sore, ya, ternyata mereka berharap pagi gitu ya. Jadi kita harus mengatur lagi dengan bank supaya bagaimana caranya bank itu harus membayar di pagi hari, bukan di sore hari. Karena selisih jam saja itu menjadi masalah. Nah, cash flow ini menjadi sangat sangat urgent bagi perusahaan outsourcing. Nah, saya kadang-kadang kasihan kalau misalnya ada penyedia tenaga kerja itu yang dibayar berbulan-bulan baru dibayarkan, ininya. Karena kenapa? Anda bisa lihat bahwa kalau mereka menggunakan pinjaman bank, 1, 2 bulan atau 3 bulan saja cash flow-nya itu keuntungan yang diperoleh, let's say mereka dapat margin berapa sih dari penyediaan tenaga kerja? Tidak banyak. Dan kalau mereka harus tertunda pembayarannya, itu, kasihan sekali karena mereka sudah mengeluarkan untuk membayar gaji karyawan yang di depan. Dan mungkin saja dampaknya karena adanya seperti itu, bisa terjadi akhirnya ada potongan-potongan yang berlaku ke karyawan, ada ya manipulasi-manipulasi yang sedikit, tapi kita tidak boleh mengtolerir hal tersebut, menganggap itu wajar, tidak. Karena ini masalah, rezeki orang. Jadi, saya punya prinsip apapun yang dibayarkan oleh orang lain ke kita, itu uangnya orang lain numpang ke kita saja. Yang menjadi hak kita itu adalah manajemen fee, sesuatu nilai tambah yang kita bisa dapatkan. Nah, konsep ini saya tanamkan kepada tim bahwa kalau misalnya kita tidak mungkin mengelolanya, kita tidak perlu banyak tenaga kerja yang kita kelola. Cukup di level tertentu saja, tapi sesuai dengan cash flow yang mampu kita lakukan. Jadi prinsip dasar bahwa dalam memang berbisnis ini bukan mengejar berapa sebanyak-banyaknya pendapatan, tapi bagaimana kita memfasilitasi seseorang bekerja untuk masa depannya. Karena saya melihat bahwa memberikan pekerjaan pada orang lain ini adalah, nah bisnisnya sudah berbisnis pada memperhatikan, orang lain, bukan lagi melihat berapa income yang kita bisa dapatkan. Jadi cash flow ini harus sangat ketat ya. Anda boleh bayangkan kalau misalnya Anda mengelola 1.000 karyawan, saat ini sih, Telesindo belum sampai 1.000, baru 500. Jadi kalau kita mengelola, 1.000 karyawan dengan let's say rata-rata income-nya 5 juta something ya, atau 6 juta atau ya. Jadi let's say 6 juta berarti kalau, 1.000 berarti udah 6 miliar setiap bulan. Kalau Anda nunggak sebulan ya 12 miliar, nunggak 3 bulan sudah 18 miliar. Nah, uang yang sangat banyak ini kalau kita cash flow-nya tidak siap, ya atau menggunakan bank, rata-rata mungkin menggunakan bank, ya. Jadi menggunakan bank pasti ada bunga dari situ. Di awal berbisnis saya, mencoba menggunakan uang sendiri, karena kan kecil ya, jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi cash flow-nya kita maintain. Nah, saya sangat ketat di dalam mengelola cash flow ini. Jadi kalau ada mitra yang bayarnya nunggak, sangat sangat concern pada mereka, memperhatikan apa masalahnya, kenapa mereka tidak bayar gitu ya. Tuh, jadi menjaga cash flow-nya sebaik-baiknya supaya kita, bermitra, menjaga kontinuitas, karena saya kata ya kalau ada keterlambatan pembayaran gaji kepada karyawan, itu mempengaruhi motivasi mereka atau produktivitas mereka. Nah, ini harus kita jaga. Waktu sempat ke Filipina melihat penyaluran tenaga kerja di sana, dan saya, dapat sedikit insight bahwa kalau Anda berbisnis BPO, Anda harus mengelola minimal 1.000 orang tenaga kerja, baru itu ada sustain. Oke, jadi saya kejar 1.000 itu, tapi pada akhirnya saya katakan, oke, kemampuan kita sampai sekian. Jaga, maintain di level tersebut.
Kalau ada peluang mitra baru, kita benar-benar harus mengatur supaya mitra itu sesuai dengan aturan yang ada. Kita jalankan dengan ini. Kalau memang marginnya terlalu kecil, ya sudah, tinggalin saja. Jadi jangan bermain di area yang sangat riskan tersebut. Karena kita juga ingin bertumbuh sama-sama. Nah, untuk bertumbuh di sini kita harus memberikan nilai tambah juga. Jadi saya ingin memfokuskan bisnis jika mitra tersebut ingin value added, di situ kita bermain. Tapi kalau mitra itu hanya, oh kita penggajian aja, kamu nggak usah lakukan hal-hal yang lain, hanya penggajian saja. Ya, kita bisa saja katakan ya lebih baik kita berteman saja kalau seperti itu. Saya lebih baik jadi teman Anda, tidak perlu jadi mitra kerja, toh tidak ada nilai tambah yang Anda perlu dapatkan. Anda hanya numpang bank lewat kita gitu ya. Jadi numpang perbankannya lewat kita supaya pembayaran gajinya. Saya kira kita tidak mau seperti itu. Kita sebagai mitra, kita ingin supaya kita bisa memberikan nilai tambah kepada Anda dan Anda juga membayar manajemen people kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena ini cash flow-nya jangan sampai ada mitra kerja yang hanya numpang cash flow ke kita. Jadi numpang lewat pembayarannya. Itu pengalaman kami. Nah, di Telexindo, satu hal yang sangat sangat saya jaga ketat, ya, saya memperhatikan dengan baik. Jadi tidak ada satupun mitra itu yang sebetulnya tidak tahu berapa kontrak, berapa nilai detail dari gaji, tunjangan, BPJS, admis pajak, lembur, dan seterusnya. Semua mitra kita, semua mitra yang ada di Telexindo itu tahu berapa yang kita bayarkan kepada karyawan dan berapa manajemen fee yang kita dapatkan. Ini transparansi yang kita jalankan terus-menerus. Ya, dan kita menjamin bahwa hal itu sesuai dijalankan ya. Karena cukup hati-hati saya untuk tenaga kerja ini. Jangan sampai saya nanti dituntut di akhirat gitu ya. Ada 1 sen yang Anda gunakan karena gara-gara itu haknya orang lain ya. Nah, mudah-mudahan hal ini kita pertanggungjawabkan dengan baik. Nah, itu dalam cara kita berbisnis dan ini adalah positif sekali kita harus arahkan ke sana. Nah, ini yang sebetulnya area yang biasanya bisa dipermainkan. Semua berpotensi untuk dimanipulatif gitu ya. Ya, jadi dan ini adalah peluang yang dimanfaatkan. Nah, biasanya disitulah bermain dan kita mencoba hindari hal tersebut. Telexindo dalam hal ini mencoba menghindari di area tersebut. Kalau ada klien kita yang misalnya ada hal-hal yang negatif ya, yang diajaknya negatif ya, itu ya lebih baik kita ya sudah begitu berakhir kontraknya ya sudah nggak usah diperpanjang. Jadi kita tidak usah memperpanjang hal tersebut, nggak usah berdebat. Lebih baik kita jadi teman gitu ya daripada kita sama-sama terjerumus dan mendapatkan penghasilan yang dari bisnis tenaga kerja ini. Ya, jadi saya mencoba bahwa bagaimana caranya bisnis tenaga kerja ini adalah sesuatu hal yang lebih mengarah kepada kita win-win dalam hal ini, tapi sesuatu yang benar.